Cerita diawali dengan narasi tentang sebuah tradisi sakral yang dilakukan warga desa Dansa yaitu Pitakon. Tradisi tersebut diadakan setiap 1 tahun sekali untuk menghormati arwah para leluhur dengan melakukan parade sambil mengenakan topeng yang jadi ciri khasnya. Karena pada tradisi tersebut arwah para leluhur diyakini sedang berada di sekitaran mereka. Setelah tradisi selesai, warga biasa membuang bekas topengnya ke sungai dengan tujuan untuk menjauhkan diri mereka dari kesialan yang dengan fakta barusan, maka disarankan bagi warga untuk tidak memengutnya kembali. และถ้าหากฝนตกลงมาหลังจบพิธีได้ยินคำขอแล้ว Dan kisah akan berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Joy yang merupakan salah seorang warga di desa Dansai. Diketahui Joy ini tinggal di rumah sang nenek bersama adik perempuannya setelah sang ibu meninggal dunia pasca melahirkan si adik. Sore menjelang malam, Joy biasa mengantar bekal makanan untuk sang ayah ke sebuah rumah kaca alias kebun pribadi. Karena si ayah bernama Pong masih ada urusan yaitu harus mengerjakan topeng untuk ikut dalam parade besok, Joy pun memutuskan untuk pergi menyusulnya. Sesampainya di rumah kaca, Joy mendapati ayahnya duduk terdiam di atas kursi dengan mengenakan topeng yang menutup seluruh bagian kepalanya. Yang karena dipanggil tidak memberi respon, ia pun lekas mendekati sang ayah untuk mengecek keadaannya yang ternyata... Ya, Joy pun dibuat ketakutan saat menyadari ayahnya sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Entah siapa pelakunya. Saat Joy akan pergi, ia melihat sosok asing berdiri tepat di balik tirai kaca yang membuatnya berspekulasi jika sang ayah telah dihabisi oleh arwah leluhur. Beberapa tahun kemudian, Joy pun kini telah tumbuh dewasa dan bekerja serabutan dengan berjualan lotre. Kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan tradisi Pitakon di mana Joy sempat menawarkan dagangannya pada seorang jurnalis bernama Nut yang jauh-jauh datang dari kota untuk meliputi kemeriahan tradisi ini. Karena Nut tidak tertarik pada lotre, Joy dan adiknya yang mohon maaf tunarungu bernama Jan lekas kembali berkeliling mencari pembeli, di mana Joy mengingatkan Jan agar jangan memohon pada orang lain untuk membeli dagangan mereka karena itu sama saja dengan mengemis. Tak lama, Joy mendapat telepon dari seorang inspektur polisi bernama Sak yang memberitahu jika neneknya sedang mengamuk di rumah sakit. Sesampainya di sana, rupanya si nenek terlibat cekcok dengan istri seorang kepala desa hanya gara-gara dianggap telah menghina roh para leluhur, di mana si nenek bahkan mengatakan jika dirinya sama sekali tidak takut dan jika mau, ia bisa saja membakar kuil roh yang jadi sarana pemujaan. Sepulangnya ke rumah, si nenek lekas memberitahu alasan kenapa dia emosi, yaitu karena si istri kepala desa mengatakan jika ayah Joy sudah meninggal. Mendengar hal itu, Joy pun mengingatkan bahwa memang ayahnya sudah tiada dan menyalahkan neneknya atas hal tersebut. Pada akhirnya, Joy pun terlibat pertengkaran dengan si nenek sampai-sampai mengobrak-abrik barang seperti topeng peninggalan sang ayah, di mana hal itu membuat si nenek menangis histeris dan memohon agar Joy tidak melakukan hal tersebut karena menganggap topeng itu sangat berharga. Di sana si nenek pun jujur bahwa dirinya belum bisa melepas kepergian ayah Joy, sehingga wajar saja jika selama ini ia menganggap anaknya masih hidup karena yang namanya orang tua sudah pasti tidak akan rela jika ditinggal duluan oleh anaknya. Untuk menenangkan diri, Joy lekas mengajak Jan ke pinggiran sungai yang di sana sudah ada temannya bernama Paul. Di sana ia curhat terkait pertengkarannya dengan si nenek sampai-sampai tidak menyadari jika adiknya kini menyusuri pinggiran sungai seorang diri. Yang di sana Jan tak sengaja menemukan topeng yang nyangkut di antara bebatuan dan lekas iseng mengenakan topeng tersebut. Dan ya, Jan pun melihat ada sosok bertopeng di sisi lain sungai, entah itu manusia atau entitas lain. Beruntung Paul menyadari hal tersebut dan mengingatkan Jan agar tidak lagi memungut topeng yang telah dibuang, karena hal itu akan membawa dampak buruk ke depannya.
Singkat cerita, malam pun poek. Tepat di tengah malam, Joy terbangun dari tidurnya dan mendapati si nenek sedang membereskan sisa kekacauan yang dibuatnya tadi siang. Di sana si nenek mengingatkan Joy agar senantiasa merawat topeng peninggalan ayahnya dan lekas mengambil alat-alat untuk pergi berburu katak yang padahal pada musim ini keberadaan katak sangat sulit ditemukan. Di tengah suasana desa yang sunyi karena para warga sudah tertidur pulas, si nenek pun berjalan seorang diri menyusuri jalan tanpa mengetahui ada sosok bertopeng seolah mengikutinya. Hingga esok harinya, ia ditemukan tewas oleh warga sekitar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Joy yang mendengar kabar terkait si nenek tidak dapat membendung air mata saat melihat jasad beliau yang tewas secara tidak wajar. Di tengah momen seperti ini, warga malah bergosip karena menganggap keluarga Joy telah terkena kutukan dan menolak untuk mengurusi jenazahnya. Setelah jasad si nenek berhasil dievakuasi, Nut yang kebetulan sedang berada di sekitar area itu pun lekas mewawancarai Sak untuk sedikitnya meminta keterangan terkait kasus ini, di mana Sak hanya bisa menjelaskan jika si nenek mungkin telah mendapat karma karena melakukan kesalahan fatal, yaitu menentang roh para leluhur. หัวนี่หมุนกลับไปอยู่ด้านหลังเลยนะครับ คุณอย่าทำข่าวนี้เลย Wawancara pun langsung dihentikan karena Pak Kepala Desa tidak ingin berita ini sampai menyebar. Bukan itu saja, beliau bahkan menyarankan Nut dan rekannya agar pulang lebih dulu ke kota karena khawatir keberadaan mereka akan membuat marah para leluhur. โอเคค่ะกลับไปคิดดูแล้วกันนะคะ Singkat cerita, malam pun poek. Setelah menidurkan adiknya, Joy ditemui oleh Sak yang ingin memberitahu terkait hasil penyelidikan di mana si nenek murni dinyatakan bundir. Bapak Kepala Desa yang kebetulan mendengarnya menentang pendapat tersebut dan menyarankan Joy agar lebih baik menjual tanah ini. กินเต็งไหนก็บอกพอเด้อ Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Nut dan rekannya kini sedang memeriksa hasil rekaman tadi siang dan menemukan adanya kejanggalan. Entah apa yang menempel pada rambut si nenek. Hal tak diduga pun terjadi saat Nut ingin mengeceknya lebih dekat dan... Ya, laptop tiba-tiba mati karena si rekan lupa mengisi daya. Saat menunggu rekannya membawa charger yang tertinggal di dalam mobil, ada sosok bertopeng terlihat jelas dari pantulan layar laptop di mana sosok tersebut tiba-tiba menghilang saat Nut melihat ke belakang. Karena Nut tidak percaya dengan yang begituan, ia pun lekas menemui Joy tepat setelah upacara pemakaman selesai. Di sana ia mengaku sudah membaca berkas terkait kasus kematian ayah Joy dan mengajaknya kerjasama dalam mengungkap misteri kematian ini. Karena menurutnya mustahil hantu dapat menghabisi nyawa seseorang. พี่ว่าจ่อยเองก็อยากรู้ความจริงใช่ไหม ไม่รู้ก็อย่าว่าดีกว่าเสียเวลาเปล่า Setelah menolak tawaran Nut tepat di tengah malam, Joy terbangun akibat mimpi buruk dan mendapati Jan sedang mengetuk-ngetuk peti mati si nenek. Entah apa yang terjadi kepada sang adik, tiba-tiba peti mati si nenek mengalami goncangan hebat, disusul dengan kemunculan sosok bertopeng yang perlahan mendekat ke arahnya dan... Beruntung kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi belaka. Namun masalahnya sekarang adalah Jan benar-benar hilang entah kemana sehingga membuat khawatir dan dengan cepat melakukan pencarian sampai ke rumah kaca yang sebenarnya sudah tidak ingin dia datangi. Saat masih berkeliling itulah, Joy mendengar suara lonceng yang jaraknya cukup dekat dan itu membuatnya yakin jika Jan ada di sekitaran tempat itu. Hingga tak lama, ia menemukan adanya kejanggalan pada tanah yang dirasa tidak padat. Sampai akhirnya menemukan semacam pintu rahasia menuju bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah tersebut, Joy yang baru pertama kali masuk ke tempat itu pun menemukan sebuah kotak yang isinya adalah tengkorak manusia. Dan tepat setelah Jan berhasil ditemukan, ada sosok bertopeng dengan kostum putih berdiri tepat di pojokan sehingga...
Ya, Joy pun tak sadarkan diri setelah tertabrak mobil yang melintas. Saat tersadar dari pingsan, ia mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit dengan ditemani oleh Nut yang setia menunggu karena dialah orang yang ternyata telah membawa dia dan adiknya ke rumah sakit. มันเกิดยังขึ้นครับ ทำไมถึงพาน้องวิ่งไปให้รถชนอย่างนั้น จัน Mendengar suara teriakan Jan yang berasal dari kamar lain, Joy dengan cepat menemui adiknya karena hanya dia sendirilah yang bisa menenangkannya. Setelah berhasil membuat Jan tenang, ia meminta Pol agar menghubungi pihak kepolisian untuk mengecek ruang bawah tanah tersebut. Dengan ditemani oleh Sak dan anggota kepolisian, Joy lekas kembali mendatangi tempat tersebut di mana kini kotak berisi tengkorak telah hilang tak kemana, di mana hal itu jelas membuatnya keheranan dan mulai percaya dengan perkataan Nut terkait adanya keterlibatan seseorang dalam masalah ini. มึงหูโตปะมึงกำลังลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ Demi bisa menemukan sosok pelaku yang telah menghabisi ayah dan neneknya, Joy akhirnya mau bekerja sama dengan Nut dan menjadikan si kepala desa sebagai orang pertama yang layak dicurigai karena sejak kematian si nenek waktu itu, beliau terus menyarankannya agar menjual lahan tempat tinggalnya. เรื่องที่มึงตามหาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริง Dengan memanfaatkan profesinya selaku reporter, Nut mulai mewawancarai si kepala desa dengan menunjukkan beberapa bukti catatan peninggalan Pong yang ternyata merupakan seorang polisi dulu sekali sebelum jadi kepala desa. Rupanya beliau sempat akan dituntut karena melakukan penebangan liar dan itu bisa jadi alasan kuat mengapa si kepala desa menghabisinya. Yang di sana, si kepala desa pun menjelaskan jika pada waktu itu dirinya belum mengerti hukum dan memilih untuk tidak melanjutkan wawancara ini. ผมไม่ยอมสัมภาษณ์แต่แรกแล้ว พวกคุณสองคนกลับไปเลยนะ Karena jawaban si kepala desa cukup masuk akal, Nut pun menghampiri anak si kepala desa yang baru datang untuk bertanya di mana dia dan keluarganya pada malam si nenek tiwas. Si anak kepala desa menjawab sejujur-jujurnya bahwa pada malam tersebut semua anggota keluarganya ada di rumah, mendengarkan suara anjing yang terus menggonggong semalaman. หมาเหรอ เออ หมาที่ไหนอะ Setelah si kepala desa dipastikan tidak ada sangkut pautnya dalam kasus ini, Nut lekas pergi menemui warga sekitar untuk izin mengecek kamera CCTV. Setelah mengetahui kemana arah si nenek pergi, ia menyarankan Joy agar mencari petunjuk lain di rumahnya. Sedangkan dia dan rekannya akan mencari tahu siapa orang yang ditemui oleh si nenek pada malam itu. ไอ้ใส่ Beberapa meter menyusuri hutan, Nut menemukan sekam padi di depan rumah salah satu rumah warga dan sekam padi itulah yang ada pada rambut si nenek dalam rekaman. Entah rumah siapa ini, ia pun memutuskan masuk untuk mencari tahu siapa pemiliknya dan menyarankan si rekan agar mengawasi situasi di luar. นี่คุยเอ้ยหนักคุยเร็วเฮ้ย พี่ฟิล์มงัดประตูได้แล้วเว้ย Sementara itu, Joy yang tak kunjung mendapat petunjuk mulai berspekulasi jika selama ini si nenek tahu tentang pelaku yang telah membunuh ayahnya. Teringat jika nenek sempat berpesan agar senantiasa menjaga dan merawat topeng peninggalan ayahnya, ia pun memutuskan untuk mencari topeng tersebut, berharap dari sana dia akan mendapatkan petunjuk. Dengan cepat Joy pun mengecek tong pembakaran dekat kuil karena sebelumnya telah memberikan topeng itu pada biksu untuk dibakar. Beruntung topeng tersebut masih utuh meski sebagian telah terbakar, yang mana di dalamnya Joy menemukan sebuah catatan berisi pesan terakhir sang ayah sebelum meninggal. ให้ยื่นข้อความนี้แปลว่าผมอาจตายไปแล้ว Inti dari pesan tersebut terungkap jika ayah Joy dan Sak dulunya merupakan oknum polisi yang bekerja pada sindikat penjualan wanita. Beberapa hari sebelum kejadian, ayah Joy memutuskan berhenti dari pekerjaan kotor tersebut, yang mana hal itu diketahui oleh Sak yang setia pada bosnya. Sehingga dengan membuat pesan ini, ayah Joy berharap skandal ini bisa segera terungkap. ญาติกูต้องให้ข้อความพวกนี้แน่นอน แกต้องไปห้ามลูกซัก
Sadar jika Sak adalah dalang di balik kematian ayahnya, Joy dengan masih ditemani Paul pun memutuskan untuk menemui orang itu. Sedangkan di sisi lain, Nut juga baru menyadari jika rumah tersebut adalah milik Sak dan langsung bisa menebak jika sosok itulah yang menghabisi si nenek serta memasukkan kematiannya. อะไรพี่ Di waktu yang sama, Sak terlihat baru pulang sehingga Nut yang mendapat kabar itu pun dengan cepat mencari tempat aman untuk bersembunyi. Di sana Nut nyaris ketahuan jika saja rekannya tidak mengalihkan perhatian dengan berpura-pura ingin melakukan wawancara. Namun sayangnya, Sak malah mengajak si rekan untuk masuk ke dalam rumah. ขอถ่ายอยู่ข้างนอกได้ป่ะครับ ผมเกรงใจครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ มาเชิญด้านในก่อน แล้วคุณคิดยังไงนะครับ Suasana berubah mencekam karena ternyata Sak sudah tahu jika Nut bersembunyi di dalam rumahnya. Entah siapa dalang yang membocorkannya. Nut pun terpaksa harus keluar dari tempat persembunyiannya karena tidak ingin ada rekannya dihabisi. Meski sempat melakukan perlawanan, si rekan pun tumbang setelah Sak menembaknya. Giliran Nut yang akan dihabisi. Joy datang tepat waktu dan langsung menghajar Sak hingga babak belur. Dengan dipenuhi oleh perasaan dendam dan amarah, Joy pun nyaris bisa menghabisi Sak jika saja oknum polisi tak datang menghentikan semuanya. จอยหยุด จอย จอยใจเย็นจอย Disinilah Joy sekarang tersadar di rumah kaca bersama Nut dan si rekan yang ternyata masih hidup. Di sana Joy benar-benar tak habis pikir saat mengetahui jika Paul adalah bagian dari kelompok Sak, sekaligus dalang di balik sosok entitas bertopeng. Karena Jan ikut dijadikan sandera, Joy hanya bisa memohon dan mengemis agar Paul melepaskan mereka, terutama adiknya yang sudah menganggap Paul sebagai kakak kandung sendiri. Tersentuh dengan perkataan tersebut, Paul pun memilih untuk tidak menuruti perintah Sak yang menyuruhnya agar membakar Joy CS hidup dan มึงใครกับยากู คน Ya, Paul pun langsung tiwas setelah Sak menembak kelapanya. Tanpa menunjukkan raut penyesalan, Sak lekas menutup kembali bagian kelapa Joy dengan topeng yang berniat akan membakarnya. Tetapi dan ya, hal tadi diduga pun terjadi di mana api seolah mengincar Sak dan para rekannya. Entah kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Joy hanya bisa terdiam melihat Sak ketakutan, melihat kemunculan sosok bayangan hitam raksasa yang bisa kemungkinan besar adalah arwah leluhur. Entah bagaimana nasib Sak ke depannya, Joy sendiri kini harus mencari cara untuk meloloskan diri dari ikatan sebelum api membakar habis tempat itu. Di tengah keputusasaan karena Jan satu-satunya harapan tak kunjung sadar dari pingsan, hujan deras seketika turun mengguyur area itu, di mana tetesan air hujan membuat adiknya tersadar dari pingsan. Beberapa hari sejak kejadian itu, berita terkait skandal pembunuhan berkedok kutukan tradisi pun tersebar di semua saluran televisi dengan si Sak yang kini dinyatakan masih buron. Setelah semua yang dilaluinya, Joy memutuskan pindah ke kota setelah sempat menjual rumah sang nenek, berharap dia dan adiknya bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. โดยงานบุญหลวงและประเพณีผีตาโขนปีหน้า Tamat, endingnya sangat membagongkan.